Oke Sobat 5DS, sebelumnya saya sudah mereview terkait dengan saniter Iceful ICE 8900 ya, 8900. Ini kita akan review kembali ya, karena sebelumnya memang ada beberapa komentar dari penonton Sobat 5DS. Jadi ada beberapa terkendala, airnya tidak keluar lah gitu ya, dan kemudian flashnya nggak keluar, kemudian flashnya itu mampet gitu ya, dan segala macam halnya. Saya mau mereview sedikit ya. Oke, jadi ini kloset Iceful ini ya, ini tipe monoblok yang jenis tipenya itulah IC strip E8900. Ini tipe kloset monoblok, eco washer, jadi otomatis bisa cebok sendiri, dan flashnya ada dua, dari kaki kiri dan juga di tangan sebelah kanan seperti itu. Oke, saya review ini untuk ukuran. Ini lebarnya itu 390 ya, 39 cm. Kemudian panjangnya itu 695, hampir 70 cm. Tingginya ya ini 500 ya, 50 cm seperti itu. Ini produk made in China ya, ini Iceful. Ini produk bagus. Ini produk bagus ya, ini terobosan. Memang ini mereknya belum terlalu tenar, belum terlalu terkenal. Jadi masih dipegang pasarnya itu Das Toto ya, American Standard, Kohler gitu ya. Yang tipe monoblok dengan tipe yang sama dengan seri ini itu hampir 10 kali lipat lah mungkin harganya. Ini harganya kurang lebih 4 jutaan teman-teman. Kalau pakai Toto itu kurang lebih 21 juta. Kohler itu ada yang tipe dengan tipe yang sama, eco washernya itu kurang lebih sekitar 40 jutaan gitu, sangat mahal. 10 kali lipatnya seperti itu. Oke, saya review sedikit ya terkait dengan pengairan saniternya itu ya. Banyak yang komen itu airnya nggak keluar, gimana? Oke, pertama-tama saya mau review nih. Ini sisi belakangnya ya, saya buka sedikit ya. Ini ada fleksibel. Fleksibel ini ya, dari Iceful-nya itu kalau nggak salah ini tidak dikasih ya, nggak dikasih. Jadi ini harus beli fleksibel sendiri nih ya, selang fleksibel untuk air gitu. Nah ini kan ada saluran air nih, keran ya. Nanti ini dikoneksi dengan fleksibel gitu ya. Nah ini dikoneksi dengan fleksibel, ini kan kerannya nih. Nanti kerannya kan di sebelah sini gitu. Nah ini kalau dibuka, air nanti akan masuk ke tangki, tangkinya di sebelah sini gitu. Nah ini ya, kabel yang warna kuning ini sebetulnya dia adalah untuk flash di sisi kiri sebelah sana tuh ya, tombol flash sebetulnya. Ini bukan disebutnya kayaknya bukan kabel listrik, tapi ini kabel untuk nge-flash gitu terhadap si tangki yang ada di sebelah belakangnya si bidet ini. Ini kan bidetnya nih. Nah gitu. Nah ini untuk tombol untuk eco washernya ya, otomatis eco washer. Kemudian ini flash yang di sisi kanan gitu. Nah kalau masih bingung kenapa ya airnya nggak keluar ya, ininya ya dipasang airnya dong di sini, pakai fleksibel gitu ya. Ini kan ada sambungan erat nih ya, ini disambung nanti ke sumber airnya gitu loh. Dan kalau mau kencang airnya maka harus didorong oleh pompa booster ya, jangan mengandalkan gravitasi gitu. Kalau yang tipe kloset seperti ini, seperti itu, supaya flash airnya keluar gitu. Oke, kemudian satu lagi itu ya, ini nih sebelah sini yang saya tunjuk, ini adalah untuk pembuangan pipa nih, air kotorannya ke sini ya kan. Nah ini nanti di bawahnya itu disambung, dikoneksi dengan ini karet gasketnya nih gitu ya, di karet gasketnya. Nah ini nanti dipasang seperti ini, berdiri posisinya ya, jangan sampai kebalik, hati-hati, harus begini, lek. Oke. Nah ini pada saat di pipa
buangan pipa air kotornya itu jangan rata dengan keramik, harus naik 1 cm gitu. Kenapa? Supaya nanti ini lebih masuk klep gitu, nyantol lebih masuk. Satu itu. Kalau rata ya cenderung nanti celah di sebelah sininya itu hawa bau dari pipa itu cenderung akan bisa keluar dari sisi sebelah sini di bawahnya. Kalau masuk 1 cm ke atas nongol gitu, dia akan ketutup karena dia kan masuk nih dari sebelah sini pipanya gitu. Kalau rata di sebelah sini ya kan ada kemungkinan sumbernya nanti bisa bocor gitu air kotornya, ataupun dari penghawaan udaranya gitu. Nah, ini karet gaset nih. Ini ada double tipnya, ada lemnya. Ini nanti dibuka, tempel ke pipa. Nanti si klosetnya ini ditempel ke sini atas sini, plak gitu. Dan harus pas. Jangan sampai nggak pas. Kalau nggak pas, nanti pas pada saat ngeplas, dia itu seperti kayak mampet gitu. Keluarnya itu pelan sekali muternya gitu. Nah, ini harus pas. Ini agak sensitif pemasangannya, kalau salah ya harus dibongkar ulang gitu. Dan tipe kloset ini tidak ada visor, tidak ada dinabot ya. Jadi ini klosetnya sendiri sudah berat dan dia harus dikoneksi dengan ini. Dan ini langsung duduk di lantai, nempel ke sini ya si klosetnya. Dan nanti pinggirannya ini nanti dikasih silen gitu. Dikasih silen supaya air ataupun bau dari pipa ini nggak masuk ke toilet, ke area toiletnya seperti itu. Ini sebetulnya cukup simpel ya. Yang saya bingung kenapa banyak sekali komentar atau nanya airnya nggak keluar. Airnya nggak keluar tuh kenapa masih bingung, air flushnya nggak keluar gitu. Kalau teman-teman sobat 5DS merasa air flushnya nggak keluar, maka sumber air dari sini ya kan harus masuk ke tangki ya. Ini harus support terhadap booster, pompa booster. Jadi kalau mengandalkan gravitasi, gravitasi air dari toren, maka ini kemungkinan flushnya akan sangat pelan seperti itu. Kenapa? Karena ini kan airnya dari bawah ya, terus naik ke atas ke tangki sini. Nah itu kan kalau tanpa dorongan booster ya airnya mungkin masuk ke tangkinya mungkin akan susah, atau bisa tapi mungkin sedikit seperti itu. Jadi ini harus support terhadap pompa boosternya untuk masuk ke tangki seperti ini ya. Jangan mengandalkan gravitasi seperti itu. Dan ini lubang ini ya, ini nanti memang seperti ini gitu ya, nggak ada tutupnya. Jadi ini nanti nempel ke keramiknya mungkin ada jeda sekitar 5 milian lah gitu ya. Patokannya sih sebetulnya adalah di sini nih. Patokannya adalah di sini. Ini angka 300 ini kan 300 mili ya. Dari tembok terhadap si lubang pipanya itu 30 cm. Gitu. Jadi nanti ketemunya harusnya ini kan di yang garis-garis ini nih, dinding nih. Seperti itu. Jadi ini harusnya ini ya, kalau digambarkan nempel. Kalau bisa ini jangan terlalu nempel, mungkin ini ada jeda 5 mili sampai 1 cm lah. Atau 2 cm juga tidak masalah. Gitu. Kenapa? Karena nanti suatu saat misalnya ada maintenance di area tutup tangkinya, ini tidak nempel ke dinding gitu, jadi supaya bisa gampang dibuka seperti itu nih. Ininya nih, jangan terlalu nempel ke dinding supaya nanti ini kalau bisa dibuka gampang bukanya. Kalau nempel kan nanti kejepit susah gitu. Jadi ada minimal jeda lah 1 cm atau 5 mili atau sampai 2 cm masih oke. Seperti itu. Dan nanti ini kalau dari bawah ini nggak akan kelihatan di lubang ini ya, nggak akan terlalu kelihatan. Oke itu teman-teman, nih ini area untuk show eco washernya ya. Oke itu yang bisa saya sharing lagi ya. Mungkin sebelumnya kurang jelas nih, ini sudah saya infokan. Kalau masih memang belum jelas, saya bingung harus jelasin dari mana lagi, karena ini sudah jelas. Kalau masih bingung belum bisa pasangnya ya, panggil saja kita ya, nanti kita pasangin. Terima kasih.